berburu ya, berburu beasiswa, tapi lebih khusus tentang ELTA. Dan ini dia narasumber kita pada sore hari ini, Kak Alin. Jadi langsung Halo. saja, halo Kak Alin. Jadi langsung saja, silakan Kak Alin memperkenalkan diri, kuliah di mana dan kapan lulus ELTA-nya. Silakan. Oke, Kak Ola, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Kak Rustri, kita bisa langsung ke slide ya. Oke, jadi sore ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bincang-bincang santai tentang ELTA buat teman-teman yang mungkin belum terlalu kenal apa itu ELTA. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, saya Alin Priscilia, asal saya dari Ruteng, Kabupaten Manggarai. Saya adalah seorang alumni dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Sains dan Teknik, tepatnya pada program studi biologi. Dan saya baru saja lulus di tahun 2021 kemarin. Setelah itu, saya melanjutkan sepak terjang saya untuk mencari beasiswa, dan langkah awal yang saya ambil adalah menjadi bagian dari ELTA. Dan puji Tuhan, saya berhasil menjadi alumni ELTA dalam 1 kali percobaan, dan juga berhasil dinobatkan sebagai salah satu siswa ELTA terbaik di tahun kemarin. Jadi Jadi setelah selesai menamatkan program ELTA, saat ini status saya resmi sebagai seorang pemburu beasiswa alias scholarship hunter. Oke, kita bisa ke next slide. Oke, buat teman-teman semua yang ada di sini, yang pasti menjadi pertanyaan besar adalah tentang apa itu ELTA. Jadi mari kita mengenal lebih jauh tentang program yang ditawarkan oleh Australia Awards Indonesia yang satu ini. Next slide. Oke, jadi ELTA itu merupakan salah satu program bantuan pelatihan bahasa Inggris yang dirancang untuk menunjang para pendaftar beasiswa, baik itu beasiswa AS atau Australia Awards maupun beasiswa-beasiswa lainnya pada jenjang magister atau S2. Yang pastinya program ini hanya ditawarkan bagi teman-teman yang telah memenuhi kriteria pendaftaran beasiswa, namun memiliki tingkat kemahiran bahasa Inggris di bawah persyaratan minimal, yaitu IELTS 5,0 atau setara dengan TOEFL 495. Jadi tujuan besar dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman di 4 area keterampilan, yakni mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Yang mana yang kita tahu bahwa 4 skills ini tentunya menjadi tuntutan terbesar dalam IELTS. Program ini juga menyasar pelamar dari kelompok sasaran pemerataan, yang meliputi pelamar dengan disabilitas, perempuan dari kelompok rentan, dan juga pelamar dari 15 provinsi sasaran pemerataan, dan salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Slide. Buat teman-teman semua, kalau teman-teman semuanya penasaran, apa sih yang akan kita dapat selama kita mengikuti program ELTA ini? Jadi berdasarkan pengalaman saya dan 29 teman-teman ELTA lainnya di batch kemarin, ada beberapa fasilitas yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mendapatkan fasilitas ruang belajar yang sangat nyaman dan memadai. Karena ELTA sendiri untuk ELTA NTT bekerja sama dengan pihak Universitas Nusa Cendana, jadi selama program ELTA kita melaksanakannya di salah satu gedung yang telah disiapkan oleh pihak Universitas Nusa Cendana. Selain itu, kita juga mendapatkan modul pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran kita selama 3 bulan, yang meliputi modul listening, reading, writing, dan juga speaking. Nah, untuk ELTA ini sendiri, kita akan memperoleh full-time class yang dimulai dari pukul 8 pagi sampai kurang lebih pukul 5 sore, dan tentunya kelas ini akan sangat menyenangkan karena didampingi oleh professional trainers.
Selain itu, selain kita belajar dengan fasilitas yang menyenangkan, kita juga memperoleh kesempatan untuk membangun relasi dan mimpi untuk study abroad. Karena semua teman-teman yang ada di ELTA itu biasanya mempunyai mimpi yang sama, yaitu bisa berkuliah S2 ke luar negeri. Jadi ini adalah kesempatan emas yang bisa kita dapatkan karena kita dapat membangun kembali passion kita yang mungkin selama ini agak redup atau kurang kuat, tapi ketika kita bersama dengan orang-orang lain yang mempunyai mimpi yang sama, maka dengan sendirinya passion itu akan kembali terbangun dan bahkan menjadi berlipat-lipat kali lebih kuat dari sebelumnya. Oke, dan selama waktu 3 bulan mengikuti ELTA, kita juga akan mendapatkan mock test dan juga IELTS di akhir program. Jadi mock test itu semacam tryout ya teman-teman. Jadi setiap bulannya kita akan dievaluasi nih kemampuan kita di IELTS. Seberapa jauh kita telah berkembang, bagaimana peningkatan skor kita sebelum kita akhirnya dinyatakan siap untuk mengikuti tes IELTS yang sebenarnya di akhir program. Selain itu juga kita mendapatkan sertifikat keikutsertaan ELTA, of course, dan juga ada beberapa tambahannya yang untuk menunjang pembelajaran kita selama di ELTA, yaitu kita mendapatkan reimbursement biaya transportasi untuk teman-teman yang berasal dari luar daerah, dan juga bantuan biaya hidup bulanan yang sifatnya itu lump sum atau sudah ditentukan besarannya oleh pihak AAI. Oke, kita bisa next ke slide berikutnya. Oke, sekarang saya akan memberitahu teman-teman nih yang mau mendaftar ke ELTA. Untuk mendaftar ke ELTA sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Ya, sejak kemarin-kemarin juga sudah dilakukan secara online. Teman-teman bisa langsung saja ke website ini, australiaawards.indonesia.org. Nanti mungkin Kak Rustri bisa bantu untuk bagikannya di kolom chat, agar teman-teman yang mau mendaftar bisa dengan mudah mengakses ke link tersebut. Dan yang paling penting adalah deadline pendaftarannya ya teman-teman. Di sini tertulis bahwa untuk pendaftarannya paling lambat tanggal 15 April 2023 pukul 17.00 WITA. Tapi alangkah baiknya buat teman-teman yang mau mendaftar nih, saya sarankan untuk jangan mendaftar di hari deadline untuk mengurangi berbagai macam resiko kesalahan teknis dan lain-lain. Jadi usahakan 1 hari, 2 hari, atau jauh-jauh hari sebelum deadline. Dan juga hal yang perlu teman-teman untuk perhatikan sebelum mendaftar, ketika mengunjungi website-nya, ada baiknya teman-teman untuk membaca setiap peraturan dan juga ada lembar pertanyaan yang sering diajukan. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke, persyaratan. Buat teman-teman yang mau mendaftar ELTA, ini ada beberapa persyaratan ya yang mesti diikuti. Yang pertama, teman-teman semua itu wajib sudah lulus sarjana, S1, atau juga D4. Karena kemarin di ELTA kemarin ada teman-teman juga yang lulusan D4, namun D4-nya itu sudah disetarakan ya di Dikti sama dengan S1. Jadi untuk teman-teman yang dari kampus yang cuma lulusan D4, coba cek kampusnya apakah itu sudah disetarakan sama dengan S1 atau tidak. Dan juga ada minimal IPK ya untuk teman-teman yang mau mendaftar ELTA. Minimal teman-teman tuh mempunyai IPK 2,75 pada skala maksimum 4,0 yang dibuktikan dengan ijazah dan juga transkrip. Kemudian syarat yang berikutnya, teman-teman itu dipastikan belum memiliki ijazah S2 atau tidak sedang menempuh pendidikan S2, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena kita kembali lagi ke tujuan dari program ini itu untuk membantu teman-teman yang mau melanjutkan studi S2 ke luar negeri ya, melalui beberapa beasiswa seperti AS atau beasiswa lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, ini wajib. Teman-teman adalah pemegang KTP dari provinsi yang menjadi target ELTA.
Jadi untuk teman-teman dari NTT atau yang berada di NTT, pastikan KTP teman-teman itu KTP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian belum memiliki nilai IELTS 5,0 atau lebih, atau juga belum memiliki TOEFL ITP 495 atau lebih pada saat mendaftar ELTA. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah melakukan tes IELTS ataupun tes TOEFL dan skor teman-teman itu di atas standar yang telah ditetapkan, maka sayang sekali ya teman-teman nanti dipastikan tidak bisa mendaftar pada program ini. Tetapi kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes-tes IELTS atau TOEFL, namun skornya masih di bawah, peluang untuk teman-teman jelas terbuka lebar. Dan yang terakhir, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau teman-teman sudah pernah mengikuti tes TOEFL atau IELTS, teman-teman wajib melampirkan bukti kemampuan bahasa asing teman-teman melalui bukti sertifikat ya. Bila ada, namun bila belum pernah, tidak menjadi masalah, karena ini opsional. Oke, kita next ke slide berikutnya. Oke, berikut saya akan menjelaskan dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan ya saat mendaftar ELTA secara online. Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan salinan KTP yang sudah teman-teman PDF-kan. Kemudian juga yang kedua, yang sangat-sangat krusial adalah CV atau kurikulum vitae. Nah, untuk CV ini saya sarankan kepada teman-teman untuk membuat CV yang bentuknya formal. Kalau bisa CV-nya itu minim animasi atau minim warna-warni, kalau bisa CV-nya yang polosan, hitam putih, yang kelihatan formal, karena itu lebih ATS friendly. Yang berikutnya juga yang perlu teman-teman siapkan dalam form PDF adalah salinan ijazah S1, kemudian salinan transkrip akademik. Yang ini perlu diingatkan semua halaman ya, karena ada transkrip itu biasanya 2 halaman, depan dan belakang, jadi pastikan teman-teman itu men-scan-nya di semua halaman. Apabila ada transkrip yang terdiri atas 2 bahasa, ada baiknya untuk teman-teman men-scan semuanya. Yang berikut itu adalah bukti hasil tes TOEFL atau IELTS bila ada. Kemudian untuk teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman wajib untuk melampirkan surat izin atasan yang mendukung keikutsertaan teman-teman dalam program ini. Yang ini sangat-sangat wajib untuk teman-teman yang sudah bekerja. Kemudian juga untuk teman-teman yang PNS atau teman-teman yang P3K, itu wajib untuk melampirkan surat keputusan atau SK. Dan yang berikutnya untuk teman-teman yang disabilitas, itu teman-teman wajib untuk melampirkan formulir keterangan disabilitas yang bisa diunduh dari website yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian juga melampirkan surat keterangan dokter. Bila ada, yang ini opsional, tetapi untuk formulir keterangan disabilitas itu wajib untuk teman-teman penyandang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk mengenai tahapan seleksi ELTA. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk seleksi tahap 1 itu adalah seleksi dokumen atau berkas. Jadi, dokumen yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu nanti akan diseleksi ya oleh tim AAI dan juga tim ELTA sendiri. Kemudian untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus secara administrasi akan melanjutkan ke seleksi tahap 2 nih. Nah, seleksi tahap 2 ini yang agak bikin cenut ya. Karena seleksi tahap 2 ini terdiri atas beberapa tes. Secara umum kita sebutnya sebagai placement test. Jadi seleksi tahap 2 ini tidak lagi secara online, tapi teman-teman akan mengikuti seleksi ini secara offline. Kalau untuk daerah NTT sendiri, tesnya ini akan dilaksanakan di Kota Kupang. Jadi untuk placement test sendiri ini, itu ada terdiri atas 3 jenis tes. Yang pertama, tes pilihan ganda, di mana tes pilihan ganda ini
terdiri atas 2 tes lagi ya, yaitu tentang tes grammar bahasa Inggris dan juga reading. Nah, jadi teman-teman harus mulai terbiasa nih mempersiapkan dirinya untuk terbiasa dengan soal-soal reading dan juga grammar. Kemudian selanjutnya ada tes menulis esai dalam bahasa Inggris. Jadi nanti akan diberikan 1 lembar kertas berisikan 1 pernyataan dan teman-teman diminta untuk membuat sebuah karangan atau esai yang terdiri atas kurang lebih 150 kata, tentunya dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman harus mengutarakan opini teman-teman tergantung dari pernyataan apa yang ada di dalam soal tersebut. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa tentang esai, mungkin teman-teman bisa mulai searching bagaimana itu menulis esai dalam bahasa Inggris, terutama esai dalam IELTS ya, karena soal esai yang diberikan kemarin itu kurang lebih mirip seperti soal esai yang ada di dalam IELTS. Dan yang ketiga itu ada tes critical reasoning, yang ini dalam bahasa Indonesia, soal-soalnya itu kurang lebih seperti soal-soal penalaran dalam psikotes. Kalau yang ini sih tidak terlalu sulit ya dibanding dengan 2 tes yang lainnya. Oke, dan seleksi yang terakhir sebelum akhirnya teman-teman terpilih sebagai 30 orang peserta ELTA Provinsi NTT, teman-teman akan dihadapkan dengan tes wawancara. Jadi, tes wawancara ini akan dilanjutkan apabila teman-teman yang di placement test itu sudah mencapai skor yang diinginkan. Jadi dari placement test itu ada 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama, skor teman-teman itu di bawah rata-rata. Yang kedua, skor teman-teman itu pas di rata-rata, atau bahkan kemungkinan yang ketiga, skor teman-teman itu ada di atas rata-rata. Jadi untuk ELTA sendiri, karena mereka mencari kandidat yang skor IELTS-nya itu di atas 4,0, tetapi di bawah 5,0. Maka rata-ratanya ada di situ ya yang pasti. Tapi jika placement test teman-teman skornya ada di bawah 4,0, maka teman-teman dinyatakan sebagai underqualified. Sehingga teman-teman tidak dapat melewati tes ini, teman-teman dinyatakan tidak lulus. Mengapa demikian? Karena nantinya teman-teman dianggap tidak mampu beradaptasi ya dengan lingkungan kelas, dengan teman-teman yang lain dalam proses pembelajaran selama 3 bulan. Tetapi untuk teman-teman yang skornya di atas 5,0 atau disebut dengan overqualified, itu juga dinyatakan tidak lolos dalam tes ini. Mengapa? Karena teman-teman itu sudah dianggap mampu untuk mendaftar beasiswa secara mandiri, mengikuti tes IELTS secara mandiri, untuk langsung menuju ke beasiswa AS-nya tanpa perlu melalui program ELTA lagi. Oke, jadi untuk teman-teman yang skornya sudah di rata-rata atau pas, itu adalah teman-teman yang skor IELTS-nya berada di rentang 4,0, di atas 4,0, sampai di bawah 5,0, teman-teman akan mengikuti seleksi wawancara. Nah, untuk wawancara ini sendiri, itu ada dalam 2 bahasa, yakni dalam bahasa Inggris bersama dengan native speaker yang langsung didatangkan dari Australia, dan juga dalam bahasa Indonesia. Itu biasanya dari pihak Australia Awards Indonesia. Oke, kita lanjut. Oke, jadi saya akan menjelaskan ya tentang timeline ini supaya teman-teman bisa mencatat tanggal-tanggal penting dalam pendaftaran ELTA ini. Yang pertama untuk pendaftarannya sendiri, sekali lagi saya ingatkan tidak bosan-bosan, deadline-nya tanggal 15 April tahun 2023 pukul 17.00 WITA. Dan usahakan untuk teman-teman yang mau mendaftar, usahakan untuk mendaftar jauh-jauh hari sebelum deadline. Minimal ya, 1 hari sebelum deadline untuk menghindari segala macam resiko, kesalahan teknis, atau masalah-masalah lainnya. Kemudian berikutnya untuk seleksi tahap 1, jadi nanti akan diumumkan tanggal 19 Mei 2023. Jadi setelah masa akhir pendaftaran,
dokumen teman-teman akan diseleksi dan akan diumumkan melalui email teman-teman sekalian. Jadi diharapkan ya untuk memakai email yang aktif karena semua informasi mengenai ELTA dan juga tahapan seleksi selanjutnya itu akan disampaikan melalui email teman-teman. Jadi nanti mereka akan menginformasikan tentang waktu dan lokasi seleksi tahap 2. Jadi setelah teman-teman semua mengikuti seleksi tahap 2 yang seperti sudah saya ceritakan sebelumnya untuk teman-teman dari NTT itu akan dilaksanakan di Kota Kupang, maka teman-teman itu akan melaksanakan tesnya itu di tanggal 5 sampai 9 Juni 2023. Teman-teman di situ akan melewati tahapan placement test dan teman-teman akan mengetahui nih skor IELTS teman-teman itu kira-kira ada di mana. Apakah di underqualified atau nilainya di bawah rata-rata atau pas ada di rata-rata yang ELTA inginkan ataukah overqualified di mana IELTS teman-teman itu sudah lebih dari 5. Dan yang terakhir final result-nya itu akan disampaikan pada tanggal belum tahu tanggalnya berapa, pada bulan Agustus 2023. Nah, nanti di email teman-teman ini, teman-teman akan tahu nih, teman-teman nanti akan mendapatkan ELTA di kelas yang mana, apakah kelas 3 bulan dan atau kelas 6 bulan. Saya rasa itu yang menjadi satu hal baru dan yang spesial ya di ELTA tahun ini, karena mereka menyediakan kelas 3 bulan dan juga kelas 6 bulan. Ini sangat berbeda dengan ELTA yang sebelumnya karena berdasarkan pengalaman saya di ELTA kemarin itu cuma ada kelas 3 bulan. Tetapi kali ini ELTA juga menyiapkan kelas 6 bulan. Nah, bedanya di sini itu berdasarkan hasil dari placement test teman-teman. Jadi, jika placement test teman-teman itu skornya ada di antara 4 sampai di bawah 4,5, teman-teman itu akan ditempatkan di kelas 3 bulan. Tetapi, di kelas 6 bulan. Jadi lebih lama. Jadi untuk teman-teman yang IELTS-nya, saya ulangi ya, teman-teman yang IELTS-nya 4 sampai 4,5, teman-teman akan mendapatkan kelas ELTA 6 bulan. Tapi untuk teman-teman yang berdasarkan placement test-nya, itu mendapatkan skor IELTS 4,5 sampai di bawah 5, maka teman-teman akan ditempatkan di kelas 3 bulan. Kalau untuk ELTA kemarin semuanya disamaratakan. Semuanya hanya ada kelas 3 bulan. Jadi untuk semua rentangan skor IELTS hasil placement test dari 4 sampai di bawah 5, kita semuanya tergabung di dalam kelas 3 bulan. Seperti itu. Oke, kita next. Oke, untuk jadwal dan lokasi pelaksanaannya. Jadi, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa ELTA itu adalah full-time class atau kelas purna waktu, maka teman-teman itu tidak diperbolehkan bekerja selama mengikuti program ELTA. Karena itu untuk teman-teman yang sudah bekerja, surat izin dari atasan ataupun instansi itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian untuk kelas 3 bulan, untuk teman-teman yang placement test-nya itu mendapat skor 4,5 sampai di bawah 5, itu jadwal pelaksanaannya di bulan September sampai Desember 2023. Ini masih sama seperti ELTA yang tahun lalu, kita juga melaksanakannya di bulan September, kalau tidak salah kita mulai di tanggal 12 September, kemudian berakhir di tanggal 3 Desember, di mana 3 Desember itu kita menghadapi final IELTS test. Dan untuk lokasinya, untuk NTT itu di Kupang, kemudian juga untuk Maluku ada di Ambon, untuk NTB di Mataram, dan juga untuk Bali ada di Denpasar. Kemudian untuk kelas 6 bulan, untuk teman-teman yang skor placement test-nya itu ada di antara 4 sampai di bawah 4,5, itu dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan Maret 2024. Dan lokasinya itu hanya ada di Denpasar. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja, yang mau menyampaikan surat izinnya,
itu sangat saya sarankan ya untuk komunikasikan sebaik-baiknya dengan atasan. Karena teman-teman kan pasti tidak bisa memprediksikan ya, teman-teman itu ada di kelas 3 bulan ataukah kelas 6 bulan. Jadi saya sarankan untuk bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Oke Kak, kita next. Oke, jadi ini ada beberapa orang teman saya yang ada di foto di slide ini, itu adalah teman-teman sekelas saya dari ELTA Batch 13 2022. Saya juga mengajak mereka untuk memberikan semangat ya buat teman-teman calon peserta ELTA 2023. Ini ada beberapa encouragement atau kata-kata penyemangat dari alumni. Yang pertama dari teman saya, Vian. While I breathe, I hope. Kemudian juga dari Kak Soli, ada push knowledge, not affairs. Ada dari Kak Willy, let's be crazy in English with ELTA. Ya, ini sih saya setuju karena di ELTA itu you will be crazy in English because kamu akan berbicara bahasa Inggris dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore, dari hari Senin sampai Jumat. Karena itu aturan yang mutlak selama kita mengikuti program ELTA. Jadi saya rasa kita tidak cuma jadi gila ya dengan bahasa Inggris, tapi kita juga secara tidak langsung mengasah kemampuan bahasa Inggris kita di 4 skill tadi, terutama untuk speaking dan juga listening, sehingga kita jadi lebih fasih. Mau biarpun kita dengan bahasa Inggris yang ala kadarnya, ataupun dengan kemampuan yang biasa-biasa saja, tapi dengan ELTA, karena kita dituntut untuk setiap harinya berbicara bahasa Inggris, maka kita pasti akan terbiasa dan lama-kelamaan menjadi bisa. Dan encouragement yang terakhir dari teman saya itu dari Kak Tegar, ELTA is more than just a training program, it's an adventure. Saya sangat setuju ya dengan ini, karena ELTA itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi untuk kami, para alumni yang sudah pernah mengikuti program ini, kami tidak dapat mengikutinya lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena benar-benar ini adalah program sekali seumur hidup. Setelah mengikuti ELTA, kita sekarang sudah berstatus sebagai pemburu beasiswa, dan ELTA adalah batu loncatan pertama kita untuk akhirnya terjun untuk menghadapi dunia yang sebenarnya, menghadapi pergulatan mendaftar beasiswa yang sesungguhnya. Oke, saya rasa itu saja ya yang bisa saya bagikan mengenai ELTA. So, terima kasih and break a leg untuk teman-teman semua yang mau mendaftar ELTA di tahun ini. Thank you. Keren. Makasih Kak Alin, luar biasa. Sangat komplit, lengkap. Harusnya ini kalau ketemu langsung ini standing applause, luar biasa satu. Thank you Kak Aula. Buat semua teman-teman yang ada di room Zoom yang kepingin bertanya, siap-siap memang, coret-coret memang pertanyaan, nanti bisa di chat di kolom chat atau bisa raise hand kalau mau berbicara. Sebelum teman-teman bertanya, Kak Alin ini mungkin dari Beta ya. Tadi Oke, Kak. Nah, ini pertanyaan mudah. Tadi sempat Beta dengar ada beberapa kriteria untuk lamar ELTA ini. Salah satunya adalah perempuan dari kelompok rentan. Itu maksudnya apa? Perempuan dari kelompok rentan. Mungkin kalau kalian bisa tahu sih, kalau saya tahu. Oke Kak, karena kalau dari dari ELTA NTT kemarin itu ketong ada nih untuk teman-teman yang dari perempuan kelompok rentan. Karena kalau sonde salah itu informasi dari teman-teman AAI dan juga ELTA, dia informasikan kalau teman-teman yang penyandang disabilitas dan juga teman-teman dari perempuan kelompok rentan itu semuanya di ELTA Denpasar. Jadi soalnya ada nih Kak yang di ELTA NTT ataupun di kota-kota lain kecuali Denpasar. Karena ELTA Denpasar itu sebenarnya bukan buat teman-teman Bali sih, bukan buat teman-teman dari Provinsi Bali, tapi buat itu tadi teman-teman kelompok disabilitas dan juga
perempuan dari kelompok rentan. Kalau yang itu sepertinya saya kurang tahu ya Kak, informasi soal itu. Mungkin Kakak bisa Oke, cari-cari, ceki-ceki di website. nanti tinggal research lagi. Oke. Satu lagi, Oke. ke teman-teman mungkin belum ada pertanyaan dari Beta. Tadi kalau tidak salah Kak Alin bilang baru lulus 2021 ya. Wah, Iya. puji Tuhan, satu kali kesempatan langsung Tuhan kasih, itu luar biasa. Jadi 2021, 2022 langsung lulus. Sebenarnya alasan apa? Kalau menurut Beta ini sebenarnya Kak Alin ini punya kemampuan yang luar biasa. Tapi kenapa? Alasan apa untuk memilih mengikuti jalur ELTA? Oke, alasan sebenarnya dari akhir-akhir tahun selesai kuliah itu Beta sempat kepikiran untuk melanjutkan S2, tetapi pemikiran itu cuma sebatas S2 dalam negeri. Soalnya pernah kepikiran untuk lanjut ke luar negeri ataupun keinginan untuk belajar IELTS. Bahkan Beta sudah tahu apa itu IELTS. Yang Beta kenal itu cuma TOEFL ITP. Jadi semenjak akhir-akhir tahun sebelum lulus itu Beta banyak persiapan TOEFL ITP. Beta banyak mengikuti itu kayak tes-tes TOEFL gratis itu. Kemudian juga Beta belajar secara autodidak, baik dari buku ataupun dari YouTube. Jadi persiapannya itu hanya sebatas TOEFL ITP, tapi Beta belum sampai melakukan tes yang sebenar-benarnya. Karena Beta masih persiapan selama beberapa bulan setelah lulus di Desember 2021. Nah, pada suatu hari, ada Bepung kawan nih Kak, kasih info soal ELTA. Ya sudah, Beta orangnya yang I don't wanna miss any chance. Kalau ada di depan mata, kenapa tidak diambil? Jadi ya sudah, coba, siapa tahu mungkin rezekinya ada di situ. Dan akhirnya Beta coba, Beta daftar, dan Beta daftar benar-benar di hari terakhir penutupan ELTA. Itu bukan saran yang baik ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi tolong jangan ikuti langkah saya. Karena kadang kita tidak tahu ada masalah-masalah yang berdatangan. Biasanya seperti itu. Jadi Beta daftar dan akhirnya dinyatakan lolos untuk ikuti placement test di Kupang. Dan akhirnya Beta berangkat waktu itu, kebetulan Beta ada di kampung, ada di Ruteng, ya Beta berangkat ke Kupang untuk ikut ke placement test. Sampai akhirnya jadi peserta ELTA. Luar biasa, luar biasa. Oke, Iya. oke Kak Ami, ya, Kak Alin, ini ada teman yang sudah raise hand, Kak Sefni Oemolos. Oke, Kak Sefni mungkin bisa buka videonya. Ya, langsung saja Kak Sefni. Teman-teman, terima kasih untuk ya teman-teman yang sudah mau berbagi dari alumni ELTA. Dan ya Beta sendiri bersyukur baru tahu ELTA ini kayak menyesal sih, kenapa harus baru tahu ELTA itu di tahun ini. Dan ya karena saya juga punya rencana untuk lanjut studi ke luar negeri, dan kemarin saya juga daftar LPDP dari jalur daerah afirmasi, dan ya puji Tuhan lolos di tahap seleksi administrasi. Tapi untuk mau daftar ke luar negeri, itu skor TOEFL-nya itu belum memenuhi standar yang diminta oleh kampus tujuan luar negeri. Dan ya tadi sempat lihat karena ya sudah searching tentang ELTA, tertarik. Tapi tadi sempat lihat syaratnya itu tidak boleh lebih dari berapa ya? IELTS-nya tidak boleh lebih dari 5 ya. Soalnya karena saya sudah pernah tes Duolingo kalau disetarakan ke IELTS itu sudah 6. Tapi itu sih ya, itu ya memang tidak bisa ya Kak untuk ambil lagi. Terus pertanyaan kedua, apakah kalau misalnya tes LPDP itu tidak boleh bersamaan dengan ELTA ya? Tahu bagaimana Kak mohon pencerahannya? Dan ya menyesal sih karena ya saya belajar bahasa Inggrisnya cuman belajar otodidak, cuman searching dari YouTube dan lain sebagainya, coba-coba. Dan ya menyesal sih kenapa harus baru tahu ELTA ini tahun ini. Kasih Kak. Belum waktunya Kak. Ya. Bisa jadi Kak jalan lewat LPDP. Oke, betul. Kak Sefni, ya Kak Alin silakan jawab. Oke, untuk Kak Sefni mungkin Beta mau tanya dulu ya sebelum jawab. Untuk Kak Sefni sendiri, sertifikat tes Duolingo-nya itu sudah dari tahun berapa ya Kak? Tahun ini, bulan Februari kemarin. Iya, tahun ini juga.
Oke, kalau untuk sertifikat-sertifikat seperti itu kan biasanya ada batas expire-nya ya. Kalau, Kakak sudah sampai di batas expire, saya rasa Kakak masih bisa untuk lanjut mendaftar ELTA nih. Tetapi karena Kakak baru saja menyelesaikan tesnya itu sepertinya belum bisa ya, Kak, apalagi skornya itu, wah, sudah sama dengan kami yang alumni ELTA. Saya juga skornya ada di 6, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi sayang sekali ya, Kak. Sepertinya jalan Kakak seperti yang Kak Ola bilang itu lewat LPDP. Saya yakin Kakak pasti bisa berkarir dengan baik di situ. Amin, terima kasih. Iya. Oke, ada yang lain Kak Sefni? Cukup? Eh, mau bertanya lagi. Oh, boleh, Oh iya, Kak. Boleh, Kak, silakan. Oke, ada teman saya juga dari background pendidikan bahasa Inggris dan apa ya, Mhm. ya mengakui kalau memang dari pendidikan bahasa Inggris tapi masih butuh lagi untuk kayak apa ya belajar lebih lagi. Dan ya saya dapat apa ya cari tahu tentang ELTA ini ya bersyukur karena tadi sempat dikirim oleh seorang kakak, saya tidak tahu dari mana, dan ya tertarik juga. Dan apa ya, apakah yang tadi yang pertanyaan Kak Ola ya yang pertama bahwa itu harus dari fokus ke apa ya perempuan ya, apakah itu tidak bisa dari cowok begitu? Maksudnya apa sih yang apa ya, maksudnya bagaimana sehingga bisa memilih ya, maksudnya bisa cowok juga bisa masuk atau bagaimana? Maaf pertanyaannya sih, Kak. Ya, Kak Sefni, Oke. mungkin Kak Sefni agak kurang fokus nih di awal-awal. Bukan cowok tidak boleh, cowok sangat Oh, boleh, Kak. Hanya ada spesifiknya lagi, lebih dimungkinkan untuk disabilitas dan tadi perempuan rentan. Begitu toh Kak Afni? Kak Alin? Iya, tepat sekali, Kak Ola. Ya, Tepat sekali. oke, Saya rasa Kak sudah Sefni. terjawab ya oleh Kak Ola. Iya, iya ya. aman toh Kak Sefni? Iya, Aman? maksudnya tadi sudah pertengahan. Oh ya, Oh. oke, 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 oke. Oke, oke, selanjutnya sambil menunggu teman yang lain ada pertanyaan nih di kolom chat. Kira-kira Oke. ini dari Kak Peter. Kira-kira tips-tips untuk lulus tahap wawancara tuh apa, Kak? Silakan Kak Afni. Kak Alin. Aduh, maafkan aku. It's okay, Kak. Oke, tips-tips untuk lulus tahap wawancara. Jadi, sebenarnya saya tidak bisa kasih tips yang pasti ya, karena kemarin itu pas ELTA juga itu pertama kali saya diwawancara dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi saya akan ceritakan tentang pengalaman saya saja. Jadi kemarin itu kita, dipanggil satu persatu ya ke dalam ruangan wawancara. Di sana kurang lebih ada 5 orang, tapi yang mewawancara itu hanya 2 orang. Jadi yang pertama itu ada representatif dari Australia Awards, itu native speaker. Jadi, dia akan bertanya kepada kita dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya sih untuk saya karena kemarin itu saya masih berstatus sebagai seorang fresh graduate, jadi ditanya, kesibukannya selama ini apa? Jadi, ya kita harus menjawab ya, paling tidak kita bisa menjawab dalam bahasa Inggris, tentang, keseharian kita, kesibukan kita selama ini apa saja. Ya teman-teman sebaik-baiknya saya sarankan untuk paling tidak bisa lah ya menguasai percakapan dasar seperti itu sehingga bisa melewati tahapan wawancara, terutama dengan native speaker. Kemudian yang kedua, wawancara yang kedua itu kalau tidak salah berasal dari LIPI, jadi diundang oleh pihak AI dan juga ELTA untuk menjadi pewawancara. Dan yang dia tanyakan itu tentang, nanti ambil ELTA setelah itu mau lanjut kuliah ke mana? Universitas mana nih di Australia yang mau kamu ambil? Jadi, saran saya untuk teman-teman yang mau ikut ELTA sebaiknya tahu ya kalau langkah teman-teman ini mau ke mana. Jika teman-teman punya keinginan besar untuk berkuliah ke luar negeri melalui jalur beasiswa AS, teman-teman harus mulai ada gambaran nih, kira-kira kampus-kampus mana yang teman-teman mau, taksir nantinya. Kemudian juga, pertanyaan lainnya itu dia bertanya tentang skripsi saya. Di S1 skripsi saya tentang apa? Dan kaitannya dengan rencana studi yang mau saya ambil itu nanti apa? Jadi karena skripsi saya itu, saya kan mahasiswa biologi, jadi skripsi saya itu tentang mikrobiologi. Jadi saya menjelaskan skripsi saya itu seperti ini. Yang mau saya pelajari nanti di S2 itu adalah ini. Kira-kira
nanti yang mau saya ambil juga untuk tesis saya itu seperti ini, apa saya jelaskan. Kemudian nanti saya jelaskan juga manfaat jangka panjang dan jangka pendek dari apa yang saya pelajari itu seperti apa. Jadi usahakan teman-teman punya benang merah itu semua. Jadi dia kurang lebih kalau untuk teman-teman yang sudah mendaftar LPDP seperti kakak yang tadi, kak siapa ya, Kak Safni, penanya sebelumnya. Jadi teman-teman itu seperti apa ya, mengetahui garis besar isi esai teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Kalau untuk teman-teman Elta kemarin yang lain sih saya belum pernah tanya ya wawancara mereka seperti apa. Tapi untuk saya yang seorang fresh graduate di saat itu pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Bagaimana Kak Peter? Sudah cukup atau masih ada yang perlu dipertanyakan lagi? Oke, makasih Kak. Sorry, ada sedikit trip. Oke, terima Terima kasih kasih. Kak Alin. Kita Terima lanjut kasih pertanyaan juga. yang berikut. Itu ada dari Kak Dar. Tanya CV yang sebaiknya dibuat seperti apa Kak? Perlu ditegaskan bagian apa Kak? Terima kasih. Oke, Kadar. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan ya kalau CV yang perlu teman-teman buat itu harus CV yang formal, yang minim animasi, kalau bisa tidak perlu warna-warni, hitam putih saja. Dan sepengalaman saya waktu itu fresh grad, itu saya membuat CV itu dari beberapa dari satu website CV Maker ya, kan sudah banyak sekarang website CV Maker. Dan saya membuatnya itu CV yang khusus untuk scholarship. Jadi yang paling perlu untuk kita tonjolkan di situ adalah latar belakang pendidikan kita, kemudian juga pengalaman-pengalaman organisasi, pengalaman kerja, achievement, itu sangat penting. Dan yang perlu saya kasih tahu itu adalah tentang timeline penulisan CV-nya ya. Kalau bisa itu dituliskan dari waktu yang paling baru ke yang paling lama. Jadi misalnya kita urutkan waktunya dari tahun 2023, 2022, dan seterusnya ke bawah. Sehingga nanti akan lebih mudah dibaca oleh HRD-nya. Seperti itu. Oke, makasih Kak Alin. Sangat-sangat jelas. Ada pertanyaan Lekpo dari Kak, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau Kak Peter, terima kasih. Kayaknya cukup. Oke. Dari Kadar, belum ada. Nanti kalau ada bisa diisi di kolom chat ya Kak. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, ada Kak Sonia Victoria yang raise hand. Oke. Silakan Kak. Halo, selamat sore. Suaranya masuk, Kakak? Jelas. Iya, Kak. masuk Kak. Baik, Selamat sore. terima kasih Kak Ola. Pertama, terima kasih untuk kakak-kakak dari BBAF yang sudah membuat kegiatan ini. Terima kasih juga untuk Kak Alin yang sudah bersedia berbagi bersama dengan kami. Kak Alin ini ternyata saya punya senior sama-sama di FSC, tapi saya FSC Matematika. Oh, halo. Halo Kak. Kalau terima kasih tadi sudah dijelaskan, tadi sempat Kak Karut kirim PPT-nya juga, sudah dibaca juga. Ada beberapa sih Kak, maksudnya sempat kepo-kepo tentang Elta, terus banyak yang kayak merasa dia tuh kurang begitu Kak, kurang bisa lah untuk tes IELTS. Tapi pada placement test itu ternyata hasilnya tuh overqualified begitu. Nah, maksudnya kan kita sudah daftar, kita mau nih Kak supaya pas gitu, exactly tepat gitu. Kira-kira kayak ada perhitungan ya, memang kalau orang matematika pasti berbicara tentang perhitungan. Apakah ada kayak, oh dari 50 tuh, dari kan kalau tidak salah ada 3 tes ya tadi, Iya. pilihan ganda, kemudian ada writing, sama yang tadi ketika listening tuh ada bobot tersendiri supaya kita bisa pada satu ujian ini sambil pikir sih, supaya ukur deh jangan over deh juga jangan under begitu. Itu mungkin yang pertama Kak. Kemudian yang kedua, terkait kegiatan itu kan nanti ada 3 bulan, ada 6 bulan. Kalau 3 bulan itu kita di Kupang,
Nah, itu kira-kira untuk masalah akomodasi dan tempat tinggal sama kegiatan, apakah itu di-cover oleh ELTA atau kita bayar sendiri tetapi ada dapat uang saku atau seperti apa? Kalau misalnya sudah terlewat dari Kak Alin penjelasan, minta maaf. Terima kasih. Ayo Kak Alin, silakan. Oke, terima kasih Sonya. Baik, Kakak coba jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Tentang tips dan trik untuk mengukur kemampuan kita saat placement test biar tidak overqualified lah. Baik, kalau sepengalaman saya kemarin, kebetulan saya memang dengan latar belakang bahasa Inggris yang pas-pasannya, karena sudah saya bilang bahwa saya tuh, belajar bahasa Inggrisnya itu autodidak dan tujuan saya memang waktu itu cuma TOEFL ITP. Jadi sewaktu tes, ya sudah saya kerjakan dengan sekemampuan saya, sejujur-jujurnya. Alangkah baiknya sih seperti itu, kerjakan dengan sejujur-jujurnya. Tapi memang kemarin di waktu tes itu ada beberapa teman-teman yang memang latar belakang pendidikannya itu guru bahasa Inggris. Jadi mereka ya sudah pasti background-nya kuat, English-nya kuat, apalagi dengan soal-soal yang bahkan menurut saya itu tidak terlalu susah, karena untuk soal pilihan gendanya itu hanya tentang grammar, basic grammar, dan juga reading. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu sulit ya, apalagi untuk teman-teman yang sudah punya kemampuan bahasa Inggris atau punya background pendidikan bahasa Inggris semacam itu. Jadi mereka kemarin juga banyak yang mengakal-akali nih. Jadi mereka menghitung sendiri. Jadi mereka tahu ada nomor-nomor yang benar. Itu mereka sengaja isikannya yang salah. Ya ada yang seperti itu. Tapi ya saya beritahu lagi, orang-orang yang seperti itu tidak lolos. Mereka dengan bangga setelah, ini rahasia ya, rahasia yang saya bagikan setelah placement test, ya mereka ceritakan bahwa mereka merasa bahwa soal-soal placement test itu cukup mudah, jadi mereka sengaja untuk turunkan nilainya supaya mereka bisa lolos, tidak overqualified. Tapi justru mereka dinyatakan tidak lolos. Entah itu over atau under, saya kurang perhatikan, tapi kebanyakan sih over. Kemudian juga ada yang paling tricky itu ada di menulis esai ya. Karena saat menulis itu kan ada banyak skill yang diperhatikan ya. Bagaimana ketepatan kita menulis, kemudian juga grammar-nya, kemudian tenses. Saya rasa itu yang paling tricky. Kemudian juga kan IELTS dia punya standar penulisan sendiri ya, bagaimana kita menulis sebuah esai dari paragraf opening sampai dengan closing, kemudian juga bagaimana kita menaksir untuk menulis kurang lebih 150 kata dalam sekian menit waktu yang diberikan. Jadi saran saya untuk Sonya dan teman-teman lainnya yang mau mengikuti ELTA ini dan pada akhirnya dinyatakan lolos untuk mengikuti placement test, alangkah baiknya untuk mengerjakan dengan sejujur-jujurnya. Karena ELTA ini punya tujuan mulia ya untuk membantu teman-teman yang punya motivasi kuat, sudah layak untuk mendaftar beasiswa, namun punya kendala dengan bahasa Inggris. Jadi akan sangat mulia juga jika kita yang memang sudah punya kemampuan lebih untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang punya motivasi kuat, tetapi mereka punya kendala di bahasa Inggris. Kurang lebih begitu ya, Sonya. Luar biasa. Masih ada, Oke. Kak Sonya? Untuk masih ada pertanyaan kedua ya, Kak? Iya. Oke. Gimana Kak Sonya untuk pertanyaan pertama? Aman? Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, tentang akomodasi. Apakah itu di-cover oleh ELTA atau tidak? Oke, kalau dari slide yang sudah saya bagikan tadi itu, ELTA itu akan meng-cover dalam bentuk reimbursement ya. Itu dia cover-nya itu sejak kita mengikuti placement test. Jadi untuk teman-teman yang dari daerah seperti saya kemarin dari Ruteng, placement test-nya itu dilaksanakan di Kupang. Jadi saya harus berangkat dari Ruteng ke Kupang menggunakan pesawat dan tiketnya itu di-reimburse. Jadi setibanya di sana setelah melaksanakan tes, selama kita punya invoice atau bukti pembelian tiket dan juga pokoknya semua-semuanya berkas-berkas itu kita tinggal serahkan ke panitianya, nanti mereka akan mengganti
secara tepat jumlah yang kita keluarkan untuk biaya transportasi. Walaupun kita lulus atau tidak lolos placement test, mereka akan tetap menggantinya. Jadi mereka ganti itu 2 kali lipat uang tiket awal dan juga ditambah dengan uang saku sedikit selama beberapa hari mengikuti tes di sana. Dan untuk mengikuti program ELTA baik secara 3 bulan maupun secara 6 bulan, itu pihak Australia Awards Indonesia juga akan memberikan bantuan ya untuk kita untuk menunjang program pembelajaran kita selama di ELTA ini, yang besarannya itu mereka tentukan. Yang pastinya tidak bijak ya untuk saya sebutkan di sini karena itu adalah hak pihak Australia Awards Indonesia dan juga ELTA untuk memberitahukan beberapa besarannya. Tapi bisa saya pastikan itu akan ada dan akan sangat membantu teman-teman untuk akomodasi, untuk transportasi dan lain sebagainya. Dan akan sangat cukup. Oke, sudah pas rasanya? Pas. Sudah Oke, Kak Alin, terima kasih. terima kasih. Sama Kak Sonia. Oke, Kak Lin, ini banyak animo nih, masih ada luar biasa. Sebelum ke Kak Siena di kolom chat, mungkin ini dari Beta. Selama tadi penjelasan daripada Kak Alin, sepertinya tidak ada masalah nih, karena ini pengalaman pertama dan langsung lolos. Tapi mungkin kita sedikit mau kepo. Pengalaman Kak Alin pribadi selama melamar ELTA ini. Apakah ada banyak kendala atau terus paling banyak kendala tuh di apa gitu? Oke, karena Beta memang kebetulan 1 kali ya, puji Tuhan langsung diberi kesempatan untuk lolos ke ELTA, tapi setelah Beta dengar-dengar dari beberapa kawan-kawan yang juga ada di kelas ELTA atau teman-teman yang sudah tidak lolos, ada bahkan yang sudah sampai 7 kali, ada yang banyak yang lebih dari 5 kali. Dan untuk kendala sih, Beta kurang merasakan kendala itu ya selama mendaftar ELTA, mungkin karena Beta benar-benar daftarnya itu ya pas hari H penutupan, pas deadline. Jadi semuanya tuh baru dibuat. Beta baru buat CV hari itu, Beta baru scan-scan dokumen. Dan waktu itu Beta sebenarnya sonde berharap lebih sih, cuman yang kayak ya sudah, ada kesempatan, why not diambil. Ya semuanya berlangsung begitu saja, mengalir begitu. Nah, pas dinyatakan lolos, baru deh gugup. Wah, placement test. Apa itu placement test? Gugup waktu itu saya. Jadi waktu itu hal pertama yang saya buat itu searching di YouTube. Placement test itu apa? Jadi nonton video-video dari beberapa alumni ELTA sebelumnya. Dan juga saya sempat menghubungi alumni ELTA NTT tahun sebelumnya, tahun 2021. Saya lupa namanya siapa. Oke, saya hubungi via Instagram, saya DM, saya tanya tuh, Kak, ini kalau placement test itu yang ditanya apa-apa saja, Kak, biar saya ada persiapan. Kebetulan saya nyatakan lolos untuk ikut placement test, jadi dikasih tahu. Jadi ya saya mempersiapkan diri, saya juga cari-cari info, cari-cari mentor dadakan. Kebetulan itu mentor saya waktu itu award di LPDP. Tidak ada kaitannya sama ELTA, tapi saya coba tanya dia, mungkin saja ya dia punya gambaran gitu kalau di placement test atau wawancara itu bakalan seperti apa. Dan ternyata dia sangat membantu, terutama untuk wawancara. Jadi kemarin wawancara itu kan ditanyakan soal rencana kita ke depan seperti apa, dan puji Tuhan bisa saya jawab. Dan ya kebetulan Tuhan memang menyediakan jalan yang semulus itu sampai akhirnya ada di ELTA, dan struggle-nya itu baru saya rasakan setelah keluar dari ELTA, pas mendaftarkan beasiswa, ya struggle-nya baru ada sekarang. Berarti selain memang waktunya Tuhan, memang ada usaha juga. Tadi kan kalian sampaikan tidak malu bertanya, tidak malu untuk mencari research. Berarti kan tetap ada usahanya, walaupun harus ada usaha. Ya, karena saya tergolong yang sekali tidak goal gitu. Jadi tetap ada usaha, ya, ada usaha di dalam. Yeah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Kakak Siena. Selamat sore Kak Alin.
apakah harus sudah punya universitas pasti sebagai tujuan sekolah magister menjadi pertimbangan juga untuk kita lolos ELTA? Kalau ya, based on kakak punya pengalaman riset kampusnya itu, apakah dari official website kampus saja? Atau bagaimana Kak? Terima kasih. Terus ada lanjut lagi nih Kak Alin, sabar. Kalau seandainya sudah lolos, tetapi di jadwal kursus ELTA-nya ada hal urgent yang harus kita kerjakan, apakah bisa mengajukan perpindahan ke tahun berikutnya Kak? Atau sama sekali tidak bisa? Terima kasih Kak sebelumnya. Silakan Kak Alin. Oke, thank you. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu ya untuk Siena. Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya itu riset soal universitasnya itu benar-benar ala kadarnya. Jadi waktu ditanya, saya benar-benar hanya mention universitas yang memang waktu itu booming dan pernah disebutkan oleh mentor saya yang saya ceritakan tadi, yang award di LPDP itu. Jadi saya benar-benar cuma menyebutkan, nanti kamu mau kuliah di mana? Ya saya pikir-pikir, kalau berdasarkan hasil riset saya, sepertinya saya akan melanjutkan sepertinya saya akan melanjutkan ke Melbourne University atau Monash ya Pak, karena di sana jawaban saya itu seperti itu, karena di sana itu ada jurusan ini. Jadi jawaban saya itu benar-benar tidak berdasarkan riset mendalam, tapi lebih kepada hanya melihat sekilas, mendengar dari mentor saya. Jadi untuk riset khususnya tidak ada. Dan riset kampus itu saya rasa tidak menjadi alasan utama apakah kita nanti diterima. Berdasarkan hasil wawancara itu saya rasa tidak, tapi lebih ke tujuan kita. Jadi kita ikut ELTA ini apa? Base latar belakang pendidikan itu apa? Yang mau kita lakukan setelah ini apa, di kampus mana itu tidak penting, karena nanti saya rasa mereka akan memberikan waktu kita untuk berpikir ya selama 3 bulan atau selama masa-masa kita mengapply beasiswa, akan riset tentang kampusnya akan lebih dalam di situ. Tapi setidaknya kita punya gambaran, nanti yang mau saya lakukan adalah ini. Saya mau berkuliah di luar negeri itu alasannya apa? Kenapa bukan di Indonesia? Kenapa di luar negeri? Seperti itu. Misalnya di luar negeri kita bisa dapat pengalaman baru, kita punya wawasan baru. Jawaban saya kemarin sesimpel dan sesederhana itu. Tetapi kalau kita percaya diri ya, saya yakin kita percaya diri bahwa kita bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh si pewawancara. Saya yakin teman-teman pasti bisa lolos, karena yang mereka kejar itu sebenarnya motivasi. Tidak sespesifik kampus mana yang mau kamu mau, tapi lebih ke motivasi dasar kita. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kalau seandainya sudah lolos ELTA, tetapi jadwal kursus ELTA ada hal urgent. Oke, kasus ini sepertinya saya pernah dengar dari salah satu teman ELTA, teman kelas saya kemarin, dia sebenarnya sudah lolos ELTA di tahun 2021, tetapi karena ada hal urgent yang harus dia kerjakan, dia punya kegiatan yang cukup besar, maka dia menyampaikan nih ke pihak ELTA dan juga pihak AI kalau dia tidak bisa mengikuti ELTA tahun ini, tapi mengikutinya di tahun depan. Dan akhirnya dia mendaftar kembali di tahun depan, tidak di pending ya, tidak semena-mena di pending gitu, tapi akhirnya mengikuti kembali proses pendaftaran dari awal sampai akhirnya dia lolos lagi. Jadi kalau teman-teman yang sudah ikut ELTA dinyatakan lolos, sebaiknya dikomunikasikan sebaik-baiknya dengan pihak ELTA dan juga AI. Kalau memang mereka menyarankan seperti kasus teman saya kemarin, maka teman-teman harus mengikuti lagi proses seleksinya dari awal di tahun berikutnya. Gitu. Bagaimana, Siena? Oke, Kakak Siena. Aman kok, kalau aman lanjut. Bagi semua teman-teman yang masih, oh ya, Kakak Siena sudah. Oh, Siena. Hai. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Buat semua teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya, Kak Alin masih siap kok? Kak Alin masih siap? Masih dong, Kak. Iya. Masih banyak ya. Kami masih memberikan waktu, bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Sebelum ke teman-teman, mungkin tadi saya masih ada sedikit mau bertanya tentang CV nih Kak. CV ini
apakah dia harus in English atau bisa bahasa Indonesia? Kira-kira selain tips yang harus menggunakan formal, bahasa juga mungkin penting. Pengalaman Kak Alin kemarin pakai bahasa apa? Gitu. Terima kasih. Oke, kalau CV dari pihak AAI sendiri, mereka tidak tentukan ya teman-teman pakai bahasa apa. Jadi bebas, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh. Kalau sepengalaman saya hybrid. Inggris, Indonesia, saya hybrid. Ya, jadilah seperti itu. Intinya CV-nya seperti yang saya sebut sebelumnya, CV-nya harus berbentuk formal, usahakan tidak banyak animasi, tidak banyak warna-warni, agar mudah dibaca. Kemudian untuk timeline-nya, usahakan dari waktu terbaru ke yang terlambat. Seperti itu. Oke, Kak Alin. Buat semua teman-teman yang ada di room yang mungkin masih tertarik, Kak Alin tanya-tanya, ini kesempatan nih yang lagi mau buka. Kebetulan bulan depan ini sudah dibuka. Iya. Jadi bagi teman-teman, sudah dibuka dari sekarang ya Kak Alin? Iya, sekarang sudah dibuka dan deadline-nya ada di tanggal 15 April. Oh ya, berarti ini kesempatan nih bagi teman-teman yang mau ambil kesempatan IELTS. Apalagi tadi jaminannya banyak tuh fasilitasnya. Bahkan untuk tes IELTS, TOEFL tidak perlu dengan biaya sendiri ya Kak Alin. Oh iya, benar-benar. Karena di akhir program nanti kan akan dilaksanakan official IELTS test. Jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir soal biaya IELTS yang selama ini sudah disebut-sebutkan bahwa itu adalah tes yang mahal. Karena semuanya akan di-cover oleh ELTA dan juga oleh pihak AAI. Gitu ya teman-teman. Enaknya ELTA ya Kak di situ. Enaknya ELTA di situ sih Ya, Kak. makanya tetap ada yang berburu sampai 7 kali pun pantang menyerah. Pantang menyerah Kak, harus bisa. Terus ini Kak, ini ada satu lagi terbersit di pikiran saya, batas usia, apakah untuk ELTA ini ada batas usianya Kak? Berhubung kita-kita yang sudah sangat senior ini. Dan kabar baiknya untuk kakak-kakak yang sudah senior, ELTA itu tidak punya batas usia. Bahkan bahkan di ELTA kemarin di batch saya itu kita sempat punya teman yang usianya sudah 44 atau 45 tahun. Nah, bayangkan saya yang baru saja lulus di umur 20-an tahun itu saya berada di kelas yang sama, belajar hal yang sama, dan berkomunikasi, belajar bersama-sama, berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya sudah segitu. Tapi enaknya ELTA itu, kita diajarkan untuk apa ya, bahwa umur itu bukan batasan untuk belajar. Jadi tidak ada sifat senioritas atau sifat yang merasa bahwa kita itu lebih dari orang lain karena kita lebih senior atau kita baru lulus, tidak ada seperti itu. Karena di sana kita ditekankan bahwa kemampuan kita itu sama dan tujuan kita di sini untuk belajar bersama-sama meraih mimpi yang sama. Gitu. Ini harus standing applause buat ELTA. Ya. Satu lagi Kak, ini ada dari Kakak Jessica. Oke. Izin bertanya Kak, kalau saat pelaksanaan ELTA terus kita sakit atau izin 1-2 hari begitu bisa tidak? Bagaimana Kak Alin? Oke, sangat bisa ya Jessica, selama kalau kamu punya izin untuk alasan-alasan pribadi itu disampaikan kepada koordinatornya, karena koordinator ELTA itu sangat-sangat tegas, saya tekankan sangat-sangat tegas. Jadi teman-teman wajib memberitahukan izinnya itu karena alasan apa, dan juga sakitnya itu teman-teman harus beritahukan ya, entah itu melalui chat grup atau chat pribadi, bisa sampaikan bahwa teman-teman sedang dalam kondisi yang tidak mendukung teman-teman untuk berada di kelas. Tetapi ada beberapa catatan penting untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti kelas, karena dari awal kita membuat kesepakatan dengan ELTA yang kita tanda tangani, ada fakta integritas yang kita tanda tangani, bahwa jika kita tidak mengikuti kegiatan selama beberapa hari atau bahkan selama beberapa jam, karena kita itu di kelas ELTA itu ada 3 sesi ya. Jadi walaupun kita tidak mengikuti 1 sesi,
maka akan ada pemotongan uang saku. Jadi dia dihitung itu per sesi. Jadi untuk satu sesi itu sekian. Jadi kalau teman-teman tidak ikut 1 hari berarti dikali 3 sesi. Jadi kalau teman-teman tidak ikut 2 hari ya dikalinya segitu. Jadi akan ada pemotongannya pasti. Seperti itu. Jelas Bahkan jika teman-teman terlambat masuk kelas, 1 menit itu dihitung. 1 menit karena ELTA itu sangat menghargai waktu ya. Dan kita itu diajarkan untuk disiplin. Jadi 1 menit itu sangat berharga dan tidak toleransi untuk terlambat walaupun cuma 1 menit. Tapi kan kalau That's all. sesuai penjelasan dari Kak Alin, kalau tidak salah kan ada akomodasinya. Ya, Apalagi kalau ELTA-nya di Denpasar ya, itu izin 1 ya. Bu. Oh iya, kalau pertanyaan berikut, apakah sakit kita dapat pelayanan kesehatan? Misalkan kalau kita sakit selama kegiatan. Oke, untuk yang satu ini sayangnya tidak ya, karena kan kita sudah diberikan dana untuk bantuan yang akan diberikan setiap bulannya, maka kalau kita punya masalah dengan kesehatan, itu diurus sendiri. ELTA tidak menanggung itu, karena ELTA hanya sebatas menanggung di biaya hidup bulanan saja. Tapi tidak dipotong kan kalau khusus sakit, kecuali yang tidak hadir Tetap keterangan. dipotong, Kak. Sayangnya seperti itu. Jadi pengalaman saya kemarin, saya itu sempat sakit demam gitu, demamnya lumayan parah, tapi saya tetap paksa untuk masuk kelas di 1 hari. Dan akhirnya saya dari 3 sesi, saya tuh cuman bisa bertahan sampai sesi kedua. Mau masuk sesi ketiga itu sudah tidak mampu lagi, jadi akhirnya saya izin ke koordinatornya dan akhirnya pulang kembali ke rumah. Tapi saya tetap mendapatkan potongan untuk 1 sesi ini, karena saya tidak ikuti kelas. Walaupun keadaan saya sakit dan koordinatornya sudah jelas-jelas lihat bahwa saya sakit, tetapi tetap dipotong. Bahkan untuk teman-teman yang sering terlambat juga, itu dipotong. Jadi misalnya terlambat 1 menit hari ini, 1 menit besok, 1 menit per sesi. Walaupun bukan per hari ya, hitungannya per sesi. Jadi sesi ini terlambat semenit, mereka akan akumulasi. Sudah berapa menitkah Anda terlambat? Dan akhirnya akan dipotong. Pada akhir program ELTA itu akan dipotong sebelum kita mendapat uang bulanan yang terakhir kalinya itu akan dipotong. Oke, saya kira cukup ya kalau tentang akomodasi. Oh, ya. Karena tujuan kita sebenarnya tentang pendaftaran ELTA ya. Iya. Oke, lanjut ke semua teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang ada di grup. Mungkin masih ada pertanyaan, kami silakan. Mungkin bisa langsung raise hand agar bisa bercakap-cakap dengan Kak Alin. Nah, untuk sementara belum ada ya. Kalau untuk moderator juga sudah sangat jelas ini. Oke, tapi boleh ya Kak Alin nanti di-share nomor kontaknya sudah ada ya di slide PPT tadi atau belum? Oh, belum ada, Kak. Nah, nanti mungkin nomor kontaknya bisa di-share ya Kak. Oke, saya share ya, Kak. Ini setelah kegiatan ini mungkin ada teman-teman yang masih kepingin bertanya, bisa japri ya Kak Alin. Tidak masalah kok. Siap. Oke. Feel Jadi, free, Kak. teman-teman bisa lihat kolom chat, nanti Kak Alin akan tulis nomor WhatsApp-nya di sana. Supaya kalau ada pertanyaan selanjutnya, misalkan ada yang mau berburu sampai posisi April, ada kendala bisa Ya. Kak Jessica mau bertanya kok? Ya, tidak ada ya Kak Jessica. Oke Kak Alin, sampai saat ini tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita atau bincang-bincang santai kita pada malam hari ini, sudah sampai malam nih. Sebelumnya mungkin Kak Alin bisa closing statement, pesan-pesan. Itu nomor WA Kak
Alin sudah masuk, teman-teman bisa ucap. Oke, Kak Alin. Silakan closing statement-nya. Oke, buat teman-teman semua yang ada di sini yang sedang berusaha untuk mengejar mimpi, terutama sedang berusaha untuk mendaftar program beasiswa ELTA, kalau teman-teman semua punya hati, punya harapan besar untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri, maka saya percaya bahwa ELTA ini akan menjadi tempat yang sangat tepat untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah mencoba untuk kali kedua, ketiga, dan selanjutnya di ELTA, percayalah teman-teman itu bukan gagal, tapi ELTA hanya hanya mengulur waktu teman-teman sebentar. Mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan lebih matang lagi, karena ini hanya soal masalah timing ya. Kesempatan itu pasti ada, tetapi timing tiap orang itu pasti berbeda. Untuk teman-teman yang berjuang saat ini, menyiapkan segala dokumennya, persiapkan sebaik-baiknya, yakin, percaya, dan jangan lupa untuk berdoa, karena ketika Tuhan berkenan, maka dunia ini akan berkonspirasi untuk teman-teman, membantu teman-teman untuk menggapai mimpi yang teman-teman sudah bangun sejak dulu. Oke, itu saja ya, Kak. Sangat super, sangat super. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk Kak Alin yang sudah mau berbagi dengan kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Saya saja sangat diberkati, walaupun sudah senior berburu ELTA, belum lulus, tapi luar biasa. Diberkati. Semangat, Kak. Terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya, teman-teman kita foto bersama dulu ya. Semua bisa open video, yang sembunyi-sembunyi di open. Kakak panitia, Kakak Rutsri mungkin bisa bantu untuk kita foto bersama. Oke, kakak kita mau ambil foto 1 kali, 2 kali juga bisa ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke. Makasih banyak semuanya. Makasih banyak Kak Alin. Terima kasih Kak Ola. Terima kasih juga untuk teman-teman dari BBAF. Kita doakan. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Kak Alin, Ola. Terima kasih. Selamat sore semua.